جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم. Oke guys, kembali lagi dengan aku Nisa. Hari ini aku mau berkomentar sesuai dengan otak saya, dan juga saya di sini memihak Palestina. Pemboikotan McDonald itu menurut saya pribadi, dengan perusahaan McDonald yang sangat gede, cabangnya di mana-mana, kalau cuma diboikot dari Indonesia atau mungkin beberapa negara, tapi kan dia masih bisa memproduksi dan juga masih bisa memperkaya perusahaannya dia sendiri, itu nggak akan ngaruh. Tapi perusahaan McDonald yang ada di Indonesia itu bakalan mempengaruhi kepada yang pertama ada karyawannya, di mana itu bakalan ada terjadinya pengangguran yang bertambah. Yang kedua, pemasokan kayak bumbu, ayam dan lain sebagainya. Nggak mungkin dong ayamnya impor dari luar negeri. Pasti ya rata-rata itu pasti ngambil dari Indonesia. Nggak mungkin. Yang ketiga, ini kan McDonald dan lain sebagainya itu adalah franchise ya. Itu yang rugi kalau misalnya franchise ini pemiliknya adalah orang Indonesia, berarti kan dia kasihan juga gitu guys. Menurut saya pribadi, kalau emang mau memboikot perusahaan-perusahaan yang gede, jangan hanya beberapa ini aja, beberapa negara, mending langsung aja bombardir perusahaannya. Enggak lah, percuma ya. Ya minimal gimana ya, ya paling gini ya, paling yang punya perusahaan-perusahaan gede tuh paling ketawa anjing, ketawa ngegigik cuma segitu doang gitu kali ya. Siapa yang rugi? Gue sih nggak rugi, karena kan masih ada beberapa negara yang bisa gue asilin duitnya, dan bisnis gue masih lancar-lancar aja, paling gitu guys. Jadi ya mungkin setidaknya mengurangi lah ya, mengurangi tapi tidak berdampak banget gitu guys. Saya cuma kasihan doang kepada karyawan yang bekerja di McDonald dan lain sebagainya. Itu benar-benar nantinya akan berdampak kepada ekonomi juga. Misalnya nih ya, apa ya, gua ngasal deh namanya, misalnya satu produk dia udah punya pabrik, tapi ternyata dia adalah usaha di Israel, misalnya pengusahanya itu ada di Israel, tapi dia tuh punya pabrik di Indonesia tuh udah gede. Berarti otomatis kan karyawannya itu bukan satu orang lagi ya, satu atau dua orang lagi, berarti kan bisa aja ribuan guys, atau ratusan ribu lah gitu. Berarti kan si ratusan ribu ini tuh nggak mungkin ratusan ribu, ribuan lah. Berarti 1.000, misalnya 1.000 pegawai ini tuh berarti dia nganggur ya. Sedangkan pegawai-pegawai yang lain atau lowongan-lowongan lain tah susah gitu guys. Jadi harus lebih survive lagi gitu. Jadi harus ada solusi menurut saya pribadi gitu guys. Ya pemboikotan boleh gitu guys, tapi ya mikir juga dampaknya gitu guys. Pemboikotan bisa aja gitu serang langsung kayak negaranya gitu, jihad ke lapangan sekalian. Menurut saya pribadi ya, jihad aja tuh ke negaranya gitu, ke Palestina, minimal bawa bom kayak atau apa kayak, dan itu berdampak guys kalau itu ya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha gede sih gue yakin mereka tuh udah keluar dari negara Israel. Menurut saya pribadi dia bakalan bisa aja, karena dia takut nih ya, dia tinggal di negara luar, ganti password dan lain sebagainya. Itu punya ini mah gampang guys, gitu guys. Lebih berdampak ini guys, menyumbangkan satu bom
kepada Palestina dibandingkan dengan ngeboikot perusahaannya, tapi dampaknya juga kepada kita sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Ya, pasti ada bakalan pro dan kontra dengan opini saya, tapi saya mohon maaf, ini adalah keresahan dan pikiran saya doang gitu ya. Diibaratkan kasarnya tuh gitulah guys, mending ngasih sumbangan 1 bom ke Palestina atau 1 peluru ke Palestina daripada kita memboikot perusahaan-perusahaan yang ada di negara Indonesia ini, karena akan berdampak kepada warga sipil Indonesia juga, yang dimana berarti pengangguran di Indonesia itu akan semakin banyak. Percuma, malah kita yang rugi juga. Yang punya perusahaan malah cekikikan ketawa-ketawa, karena kan itu perusahaan yang udah gede, dibangun dengan susah payah juga lama gitu guys. Jadi kalau keboikatan seperti itu, mereka ya ketawa-ketawa kecil, kalaupun dia gak akan langsung jatuh miskin guys. Kalau usaha-usaha yang udah gede itu, pasti dia tuh bakalan nyari strategi market dan usaha lain gitu, yang diiming-imingi bahwa dia tuh bukan dari negara Israel gitu guys. Ngerti gak sih? Jadi begitulah guys. Jadi ya lebih bijak aja sih. Boikot sih boleh-boleh aja, cuma ya pikirkan juga dampak untuk warga sipil kita guys. Ya gitu aja sih. Jadi pengurangan karyawan, terus karyawan yang ada di perusahaan itu harus mencari lagi, sedangkan lowongan kerja itu dikit. Jadi kalau menurut saya pribadi, lebih baik Anda menolong dengan misalnya tuh memposting postingan tentang Israel itu, dan men-tag atau menginbox PBB mungkin ya, iya kalau nggak salah, yang bisa mendamaikan dan memviralkan. Atau enggak, kalian bisa nyumbangsi misalnya makanan, minuman, misalnya roket atau mungkin yang lainnya kepada Palestina gitu ya, kepada Palestina ya. Itu lebih bermanfaat guys daripada memboikot seperti ini, karena menurut saya pribadi ya mohon maaf itu percuma guys. Pasti dampaknya itu ke kita doang juga gitu guys, dampak juga ke ekonomi gitu guys. Kalau misalnya nih ya, di Indonesia itu perusahaan yang ada Israelnya misalnya itu sebesar 30%, berarti kan 30 investor yang ada di Indonesia tuh menghilang 30%, sedangkan kan ekonomi Indonesia harus terus diputer gitu guys. Ngerti gak sih? Gue bingung guys ya, pokoknya tuh gue cuma ingin memberikan resahan aja gitu guys. Gitu ya, kalau misalnya kalian nggak terima boleh sharing lagi di komentar gitu, karena saya juga manusia, kadang ada salah dan ada juga benarnya gitu guys. Jadi mohon maaf gitu, karena saya di sini juga sebetulnya sih akan salah gitu guys, bakal berkomentar ya, pasti ada ya komentar-komentar aneh gitu. Cuma ya gitu aja sih, aku pengennya lebih bijak lagi gitu guys dalam bertindak gitu. Itu aja sih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.